Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh Masjid Nur Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang selalu memberikan kepada kita nikmat, terutama nikmat iman, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, nikmat kesehatan, dan yang terutama adalah nikmat panjang umur, sehingga kita sampai detik ini masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Umur kita tidak tahu kapan akan berhenti, karena tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya, sebagaimana yang Allah katakan, wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadah. Tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dia akan diwafatkan dan di mana dia wafat. Tadi sebelum kita memulai acara, lampu mati. Kita merasa gimana perasaan ketika mati lampu? Itu baru mati lampu. Bagaimana kalau kita yang dimatikan oleh Allah? Maka kalimat yang terucap adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Insya Allah pada hari ini dan kesempatan ini kita akan membahas tentang kematian dan apa yang diinginkan oleh orang yang telah mati. Kalau kita mati lampu, yang kita inginkan lampu itu menyala lagi. Tapi kalau kita dimatikan oleh Allah, keinginan kita seperti kata pepatah, jauh bara dari api, jauh panggang dari api, tidak akan bisa terwujud. Tapi sebelumnya mari kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah nasihat di dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini sebagian mengatakan rawinya adalah matruk, artinya sering ditinggalkan, tapi cukup menjadi nasihat bagi kita semua yang masih hidup di muka bumi ini. Apa katanya? Wa kafa bil mauti wa'izoh. Cukuplah dengan kematian menjadi nasihat bagi kita. Sering kita menjumpai, mendengar kematian yang ada di sekeliling kita. Itu merupakan sunatullah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata. Dia yang menciptakan maut, kematian, dan hayata, kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Dengan kematian dan hidup ini Allah akan menguji kita, siapa di antara kita yang ahsanu amalah, yang paling baik amalnya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, setiap kita akan bepergian akan bekal yang kita siapkan. Maka sebaik-baiknya bekal sebelum kita menghadap Allah dan meninggalkan dunia ini adalah takwa kita. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan kematian ini pasti akan menjumpai kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa akan mengalami, merasakan yang namanya kematian ini. Wa nabluwakum bisyirri wal khair. Dan dengan kematian ini Allah akan menguji kita. Apakah kita menjadi orang yang buruk atau menjadi orang yang baik. Dan itu merupakan ujian
bagi kita. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kata Allah kamu akan dikembalikan. Maka kalimat inna lillahi, sesungguhnya kami adalah lillah, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya ilaihi, kepadanya raji, kita akan kembali. Nah makanya tidak ada yang dapat kita menghindari yang namanya kematian. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian itu akan mendatangimu, walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kita lari dari kematian, masuk ke dalam benteng, masuk di dalam bongkar yang kononnya dibongkar itu berapa miliar di dalamnya, tetap aja kematian akan menjumpai kita. Kemanapun kita lari, kematian akan menjumpai kita. Maka mengingat kematian ini, ya, diperintahkan oleh Rasulullah, aksiro zikra hazimil lazzat, perbanyaklah, ya, mengingat pemutus kenikmatan, yaitu maut, kematian ini. Karena ketika orang itu mengingat kematian, ya, nafsunya bisa dikendalikan, imannya akan bertambah sehingga menghasilkan amalan-amalan soleh yang dia lakukan. Maka Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul mu'min akyas, wahai Rasulullah, mukmin yang mana yang cerdas? Siapa yang paling cerdas di antara kita ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Aksaruhum lil mautu zikra, yang paling banyak di antara kalian mengingat kematian, itulah orang yang cerdas. Wahsanuhum bima ba'dahu isti'dadan, dan mempersiapkan bekal sebaik-baiknya setelah kehidupan ini, yaitu untuk kematiannya. Ulaikal akyas, kata Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas bukan bergelar profesor, orang yang cerdas bukan dia mempunyai harta yang banyak, orang yang cerdas bukan popularitasnya yang di mana-mana dikenal orang. Tapi kata Rasulullah, orang yang cerdas itu di antara kita orang yang mukmin, orang yang paling banyak mengingat kematian. Mudah-mudahan kita bisa dapat mengingat kematian kita, terutama bagi kita yang umurnya sudah senja, umur kita sudah mendekati yang namanya pintu kematian, pandangannya sudah kabur, ya, makanannya sudah bubur, ya, itu seperti orang yang sudah mendekati ke dalam pintu kubur. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dapat mengambil hikmah dari pelajaran hari ini. Maka yang akan kita pelajari adalah sebuah surah di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun, surat yang 23 ayat 99 dan seterusnya. Dan ayat ini pernah dibacakan oleh Ananda Nabil ketika sholat tarawih terakhir. Dia membawakannya dengan sangat khusyuk sampai menangis, pun jamaah di antara kita pun menangis saat itu. Kemudian ayat ini saya ketemukan lagi ketika sholat Jumat kemarin, ya, khotibnya pun menangis ketika dia membawakannya, dan kita jamaah pun ikut menangis. Apa sih kandungan dari ayat yang terkandung di dalam bacaan imam ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta iza jaa ahadukumul maut. Hatta itu artinya hingga. Ya, iza, ketika, jaa datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Apa yang dikatakan ketika kematian itu datang kepada kita? Dan semua kita pasti akan merasakan itu. Apa katanya? Qala Rabbi, mereka berkata, Rabbi irji'un, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia lagi ya Rabb. Aku ingin kembali ke dunia lagi ya Rabb.
Itu keinginan pertama dan utama bagi orang yang dipanggil oleh Allah ketika sukaratul maut menjemputnya. Apa keinginan mereka? La'alli a'malu sholihah, agar supaya aku beramal soleh. Ternyata penyesalan mereka adalah tidak melakukan amalan-amalan soleh. Yang tidak beramal soleh ingin beramal soleh, yang telah melakukan amal soleh merasa kurang amalan-amalan yang dia lakukan. La'alli a'mal sholihan fima taraktu, aku ingin melakukan amalan-amalan yang mana ketika dunia dulu saya tidak melakukannya, yang aku tinggalkan. Ada seruan daripada dai ustadz untuk melakukan ini, tapi saya tinggalkan. Ada ajakan untuk berbuat baik, tapi mereka tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, tidak sekali-kali. Kamu tidak akan bisa kembali lagi ke dunia ini. Ketika sakaratul maut sudah datang menjemputmu dan nyawamu telah dikeluarkan dari badanmu, kalla, kamu tidak akan bisa dikembalikan. Innaha kalimatun huwa qailuha, kata Allah. Sesungguhnya kalimat itu hanyalah apa yang kamu ucapkan. Kalaupun saya kembalikan lagi ke dunia, kamu pasti tidak akan melakukan amalan-amalan soleh itu. Karena Allah sudah tahu siapa kita. Maka sebelum maut datang menjemput kita, marilah kita bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan yang namanya bekal kematian. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsus. Dan di hadapan mereka ada barzah. Inilah yang dinamakan alam barzah, alam kubur. Setelah kematian datang menjemput kita, ada penyesalan bahwa di dunia dulu ada amalan yang tidak pernah ataupun tidak yang kita tinggalkan di dunia ini, ya kita menyesal dan ingin kembali lagi ke dunia. Irji'un, ingin kembali ke dunia, ingin melakukan amalan itu. Kata Allah, itu hanyalah ucapanmu saja, dan tidak sekali-kali kamu tidak akan bisa kembali lagi ke dunia ini. Ya, wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, dan ada barzah, dinding penghalang antara dunia dan alam akhirat sampai kamu dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Jadi ayat ini seiring juga dengan surat Al-Munafikun. Ya, apa yang dikatakan Allah dalam surat Al-Munafikun? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut, dan infakkanlah ya apa yang telah Allah berikan kepada kamu sebelum datang kematian. Allah telah memberikan ya melalui dai-dai, melalui para ustadz peringatan ini agar supaya kita melakukan amalan-amalan soleh ya, sehingga ketika datang kematian itu dan penyesalan menghampirin kita, maka kata Allah, sudah kukatakan dahulu di dunia bahwa sesungguhnya ya kehidupan setelah hidup dunia ini ada yang namanya kematian, yang mana kematian itu merupakan awal daripada kekalnya kehidupan ini. Maka dunia ini hanyalah sementara dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat seperti ini banyak sekali disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Walau tara izil mujrimuna nakisuna ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Dan jika sekiranya mereka melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, walau tara, dan sekiranya mereka melihat ya, ketika mereka melihat al-mujrimun, orang yang berbuat dosa, nakisu ru'usihim ya, menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, Rabbana absorna, ya Tuhan kami melihat dan kami mendengar. Ketika sudah berhadapan dengan neraka, baru mereka mengetahui, ya Allah, kami telah melihat dan kami telah mendengar. Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Sekarang baru tahu kami, ya Allah, begini bentuknya neraka itu. Kembalikan kami lagi ya Allah ke dunia ini. Na'mal sholiha, kami akan melakukan amalan-amalan soleh. Inna muqinun, ya sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Baru ngomong dia setelah melihat neraka, yakin bahwa memang neraka itu ada. Kemana selama hidup di dunia ini?
umurnya 60 tahun, 70 tahun. Semakin tua semakin bejat, semakin tua semakin banyak kejahatan yang dia lakukan. Sekarang Indonesia, negara kita lagi sedang mendapatkan ujian, lagi sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kejadian-kejadian yang sedang viral saat ini, Mereka yang melakukan itu orang yang di atas 50 tahunan ke atas. Berarti umur mereka sudah siap-siap menghadapi yang namanya kematian. Yang mana kata hadis disebutkan bahwa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Kalimat ini adalah ketika Abdullah ibnu Umar dipegang oleh Rasulullah. Akhadha Rasulullah man kaba Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundaknya Abdullah bin Umar. Apa katanya? Kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharib, bagaikan orang yang asing, aw 'abiris sabil, atau orang yang dalam perjalanan. Ternyata kalimat ini ketika disebutkan bahwa orang yang ketika berumur 60 tahun Allah memberikan uzur kepadanya. Apa maksudnya? Kalau sudah mencapai umur 60 tahun belum ada pertaubatan, Allah akan berlepas tangan. Semua dosa-dosa yang dia lakukan tidak akan terampuni lagi. Kenapa? Karena sudah diberi waktu yang panjang, sehingga ketika dia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka dosa yang dia lakukan susah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, iza asbahta, kata Abdullah bin Umar, iza asbahta fala tantazirul masa. Jika pada waktu pagi jangan menunggu waktu sore untuk melakukan amal soleh. Sekarang kita di waktu pagi, ini salah satu amal soleh. Kita mendengarkan tausiah, kita makan, yang lagi sedang makan dari orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu adalah amal soleh bagi orang yang menginfakkan. Semoga Allah memberikan balasannya yang baik dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iza amsayta fala tantazirus sabah. Jika engkau berada di waktu sore, jangan menunggu di waktu pagi. Jadi jangan menunda-nunda kebaikan itu. Wa min sihatika limaradika, dan pergunakan waktu sehatmu sebelum masa sakit. Ketika kita sholat, kita maksimalkan ibadah kita, karena saat itu kita sholat, insya Allah dengan khusyuk kita dapat melakukan ibadah dengan baik. Jangan sampai menunggu kita sakit baru datang untuk melaksanakan sholat, sehingga susah sekali untuk melakukan ibadahnya. Wa min hayatika limautika, dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum kematian menjemputmu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun itu, kalla, sekali-kali tidak, kalian tidak akan bisa kembali ke dunia lagi untuk melakukan amalan-amalan yang telah kalian tinggalkan selama hidup di dunia ini. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan, faiza nufikha fis-sur, dan ketika sangkakala itu ditiupkan, fala ansaba bainahum yauma izin, tidak ada hubungan saudara saat itu, tidak ada hubungan bapak dengan anak, tidak ada teman dengan temannya, wala yatasaalun, dan mereka tidak bisa saling tanya menanya. Padahal mereka itu berhadap-hadapan, tapi pada saat itu mereka merasa tidak bisa berbicara dan tidak bisa bertanya-tanya. Dalam keadaan tegang, keadaan mereka saat itu ketika sangkakala ditiup. Faman sakulat mawazinuhu,
Barang siapa yang berat timbangannya, barang siapa yang amal kebaikannya ya lebih banyak daripada amal keburukannya, bukan tidak melakukan keburukan, tapi kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang muflih. Apa itu muflih? Falah, yang mendapatkan keberuntungan, yang mendapatkan kemenangan. Maka kemenangan yang sebenarnya ya bukan orang yang menang ketika panjat pinang kemarin, bukan yang menang dalam tambang kemarin. Yang menang sebenarnya adalah paman sakulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, ya, faulaika humul muflihun. Tetapi sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum, barang siapa yang ringan timbangannya, ya, barang siapa yang keburukannya lebih besar daripada kebaikannya, kebaikannya lebih sedikit daripada keburukannya. Bukan dia tidak berbuat baik, dia berbuat baik, tapi berbuat baiknya karena ingin ya dilihat oleh manusia, karena riya. Dia melakukan amalan-amalan kebaikan ingin dikatakan sebagai seorang yang ahli ibadah. Dia rajin sedekah, ya, ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Semuanya dia lakukan karena manusia, yaitu dengan riya. Apa konsekuensi orang yang khaffat mawazinuhu, yang ringan timbangannya ini? Ya, mereka adalah orang yang rugi. Mereka adalah orang yang kalah. Ya, fi jahannam khalid, dan mereka akan masuk ke dalam jahannam. Khalidin, mereka akan kekal di dalamnya. Apa keadaan mereka? Talfahu wujuhahum munar, ya, wajah mereka akan dibakar di dalam neraka jahanam. Neraka jahanam akan membakar wajah-wajah mereka. Wa hum fiha kalihun, dan mereka cacat di sana. Orang dibakar, ya, kita di dunia aja kena api pasti bopengan wajah kita, apalagi nanti. Ya, orang-orang yang dibakar di neraka itu akan mengalami cacat yang tidak bisa dibenarkan lagi. Kenapa? Karena dibakar oleh api neraka. Maka dalam ayat ini mengatakan fala ansab bainahum, tidak ada hubungan, ya, pertalian nasab di antara kita saat itu. Ketika sangkakala ditiup itu, tidak ada yang bisa menolong, ya, anak tidak bisa menolong orang tuanya, orang tua tidak bisa menolong anaknya, istri tidak bisa menolong suaminya, sebaliknya suami tidak bisa menolong istrinya, teman juga tidak akan bisa menolong, ya. Maka ketika itu kita tidak bisa saling tanya menanya. Di surah Al-Ma'arij juga disebutkan la yas'alu hamimun hamimah, ya, teman akrab pun tidak bisa menanyakan. Mungkin selama ini dia ke masjid sama-sama, ya. Ketika dia berjalan, lari pagi juga sama-sama, berzikir juga sama-sama, dalam pengajian juga sama-sama. Nanti, ya, la yas'alu hamimun hamimah, teman akrabnya tidak bisa tidak bisa bertanya kepada teman akrab yang lainnya. Yubassirunahum, mereka saling melihat saja, saling plototin saja. Ini apa yang bakal terjadi? Tidak bisa mereka saling tanya menanya di antara mereka. Kemudian kita juga melihat yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, ibu bapaknya, dan sahabat-sahabatnya. Semuanya akan memikirkan diri masing-masing. Makanya hanya di dunia inilah kita bisa saling tolong menolong. Di dunia inilah kita bisa saling nasihat menasihati, agar supaya kita nanti diselamatkan oleh Allah dari azabnya. Kemudian ada pertanyaan saat itu. Alam takun ayati tutla alaikum, kata Allah, kamu masuk ke dalam neraka ini, ya, kamu tidak melakukan amalan soleh ini. Alam takun ayati tutla alaikum, ya,
Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian? Bukankah sudah datang para asatid, para ustadz, para kiai kepada kalian untuk memberikan apa yang ada di dalam Al-Quran ini? Fakuntum biha tukazibun, dan kalian mendustakan ayat-ayat itu. Ustadz cerita seperti ini, katanya itu dongeng belaka. Ustadz cerita begini, nggak mungkin itu bakal terjadi. Padahal apa yang dibacakan itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah ayat ini yang mengatakan bahwa kalian nanti ketika sakarat sangkakala ditiupkan, saat itu tidak ada lagi persaudaraan di antara kalian, dan kalian tidak bisa saling tanya menanyai, dan kalian akan masuk ke dalam neraka, bagi siapa yang ringan timbangannya, tidak mau melakukan amalan-amalan soleh. Maka Allah mengatakan, apakah ketika di dunia telah datang kepada kalian ayat-ayat kami dibacakan kepada kamu, dan kamu mendustakan ayat-ayat kami? Qalu, mereka berkata, orang-orang yang di dalam neraka itu berkata, ibu-ibu, apa kata mereka? Rabbana ghalabat alaina shiqwatuhuna. Ya Rabb, kami telah dikuasai oleh kejahatan-kejahatan di dalam diri kami. Karena kejahatan-kejahatan itulah akhirnya kami melupakan ayat-ayat, kami mendustakan ayat-ayat. Kalau kita berkaca dengan peristiwa yang sedang terjadi saat ini, karena mereka telah melakukan kejahatan-kejahatan, narkoba, judi, kemudian perempuan dan sebagainya. Itulah kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, yang akhirnya mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Kejahatan-kejahatan telah menguasai kami. Wa kunna qauman dhalin, dan kami akhirnya menjadi kaum yang tersesat. Rabbana, mereka minta kedua kali kepada Allah. Rabbana akhrijna minha, ya Allah keluarkan kami dari api neraka ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika orang meninggal dunia, mereka ingin kembali ke dunia lagi untuk melakukan amalan-amalan soleh yang pernah mereka tinggalkan ketika hidup ini. Dan ketika mereka ditimbang, amalan solehnya sedikit sekali dibandingkan dengan amal keburukannya, mereka akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan mereka pun minta kedua kali kepada Allah, Rabbana akhrijna minha, ya Rabb keluarkan kami dari api neraka ini. Paina udna, dan jika kami katanya kembali kepada perbuatan kami yang dahulu, yaitu melakukan zalim, maka kami termasuk orang-orang yang sesat dan zalim. Jadi mereka kedua kali minta kepada Allah untuk kembali kepada dunia ini, untuk kembali hidup lagi sebagaimana kita yang masih hidup. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang telah mendahului kita, orang yang meninggal ini? Mereka minta kepada Allah agar kembali ke dunia ini. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Dan sedangkan kita saat ini masih di dunia, tidak mau melakukan amalan-amalan soleh itu. Makanya kadang kita lihat, perhatikan, setelah sholat, kenapa di antara kita itu malas sekali untuk berzikir? Tidak mau berzikir. Kalau bisa setelah sholat, terutama nih sholat maghrib, kalau nggak ada pekerjaan di rumah, nggak usah balik lah, lakukanlah baca Quran di masjid, zikir. Banyak sekali zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah yang bisa melepaskan kita dari azab kubur, yang bisa memberatkan suatu amalan. Ada satu amalan Bapak Ibu, kalimatani sakilatani fil mizan, khafifatani fil lisan. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani yang ringan fil lisan, ringan di dalam ucapan, sakilatani fil mizan, berat dalam timbangan, kemudian wa habib ilar rahman, dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi,
Subhanallahil azim. Coba setiap pagi kita berzikir seperti itu. Ya. Ada lagi kalimat yang mana Rasulullah mengatakan kalau kita mengucapkan itu maka sama saja pahalanya apa yang kita lakukan seharian. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Satu kali baca saja itu sama dengan amalan satu hari penuh. Sering kita tinggalkan amalan ini. Ada lagi ya kalimat yang di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 128 129 ya. Ayat itu mengatakan laqad kana rasul laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kata ulama, barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka malaikat maut tidak akan mencabut nyawanya sampai sore hari. Barang siapa yang membacanya di sore hari, maka malaikat maut tidak akan mencabut nyawanya di malam hari. Bagaimana kalau kita baca terus? Ya panjang umur. Nah, bagaimana kalau memang sudah umur kita, sudah ajal kita? Allah akan lupakan kita untuk membacanya. Maka ini bukan keyakinan bagi saya. Kalau pagi hari saya sudah mengamalkan, alhamdulillah, malaikat maut tidak akan mencabut nyawa saya. Itu adalah suatu keyakinan. Mudah-mudahan dengan amalan ini, ya, maka rahasia ulama-ulama, ya, biasanya panjang-panjang umur, ya, seperti Zain Sukri dulu, umurnya di atas 100 itu. Ya. Sering mengamalkan amalan-amalan seperti ini. Bahkan banyak ulama-ulama yang lainnya. Bukan mereka tidak mau mati, tetapi mereka punya tugas, ya, punya tugas. Gurunya guru saya, ya, dia lahir tahun 1880 berapa, dia wafat 1972, ya, umurnya hampir 100 juga. Saat itu ketika dia mau meninggal dunia, dia lagi sedang sakit, para muridnya, para santrinya, ya, sholat 2 rakaat memohon kepada Allah. Ya Allah, kami masih butuh ilmunya. Maka saat itu Allah sembuhkan lagi sakitnya dan disehatkan kembali dan dia kembali mengajar lagi. Ya, jadi bukan mereka tidak mau bertemu ataupun menghadap Allah, tapi karena masih punya tugas untuk mengajar santri-santrinya. Nah, kemudian selanjutnya ayat ini yang terakhir untuk hari ini, qala, Allah berfirman, tinggallah kamu di dalam neraka itu dalam keadaan hina. Jadi ketika mereka memohon kepada Allah, ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami tidak akan melakukan amalan-amalan zalim waktu di dunia dulu, ya. Kemudian Allah mengatakan, sudahlah, tinggallah kamu di dalam neraka ini, ya, dalam keadaan hina. Wala tukallimuni, jangan kalian berbicara lagi. Saat itu Allah sudah menutup, ya, tidak mau berbicara lagi dengan ahli neraka. Sudahlah, kamu enggak usah ngomong lagi sama saya, kata Allah. Innahu kana fariqum min ibadi yaqulu, ya, sesungguhnya kata Allah, Allah membanggakan orang-orang mukmin saat itu. Innahu kana fariqum min ibadi, sesungguhnya ada segolongan daripada hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang mukmin. Mudah-mudahan ini adalah kita. Min ibadi yaqulun, mereka berkata, Rabbana amanna, ya Allah kami telah beriman kepadamu. Faghfir lana, ampunlah dosa-dosa kami. Warhamna, sayangilah kami. Wa anta khairur rahimin, karena engkau adalah maha kasih sayang. Ya, jadi Allah ketika penduduk neraka minta kembalikan ke dunia, kata Allah, sudahlah, kamu gak usah lagi bicara sama saya, gak usah lagi minta apa lagi kepada saya, tinggallah kamu di neraka ini dalam keadaan hina. Karena ada sebagian dari hamba-hambaku yang beriman, yang mana ketika hidup di dunia dulu, mereka berdoa kepada Allah,
Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Jadi doa ini baik sekali. Maka ada yang namanya tarhim ketika sebelum subuh dahulu, sekarang sudah jarang kita dengarkan. Pada tarhim itu penting sekali. Maka guru saya mengajarkan dari kalimat TBS itu ujungnya ada tarhim. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya zal jalali wal ikram. Ya wahai yang maha kasih sayang, sayangilah kami, sayangilah kami. Jadi kasih sayang Allah itu harus kita minta. Fattakhattumuhum sikhriyan hatta ansaukum zikri wa kuntum minha tadhakun. Apa yang mereka lakukan ya dari hamba-hambaku ini? Ya, ketika kita beristighfar kepada Allah, ketika kita mohon ampun kepada Allah, kalian kata Allah di dunia dahulu mengejek mereka. Bapak itu ke masjid terus gawenya. Ya. Gawenya ngaji baik, sering itu kita dengarkan. Ya, itulah yang kalian lakukan di dunia dulu. Kalian ejek orang-orang yang berbuat baik. Ya, itulah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka ini. Kalian mengejek mereka, kalian sibuk ya dengan amalan yang mereka lakukan sehingga kalian lupa ya untuk mengingat aku. Jadi mereka sibuk dengan amalan-amalan yang kita lakukan, hinaan mereka lakukan sehingga mereka lupa ya untuk mengingat Allah. Dan mereka mentertawakannya. Sesungguhnya aku memberikan balasan kepada mereka di hari ini, yaitu orang-orang yang mukmin tadi, karena kesabaran mereka. Ya, makanya bapak-bapak yang sabar duduk di majelis ini mendengarkan kajian, sabar dalam melaksanakan sholat. Terkadang imamnya bacaannya panjang, nanti akan mendapatkan balasan surga Bapak Ibu. Ya, yang sabar setelah sholat wiridan itu juga mendapatkan balasan nanti. Ya, maka kata Allah, orang-orang yang sabar itulah yang akan mendapatkan surga dari. Orang-orang yang sabar itulah yang mendapatkan balasan. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Mudah-mudahan kita semua yang sabar dalam melakukan suatu amalan ya akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Surga sabar itu ada 3. Yang pertama adalah sabar taat kepada Allah. Yang kedua adalah sabar menjauhi maksiat. Yang ketiga adalah sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja ya, kalau kita panjangkan lagi akan lebih panjang. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Semoga kita semua ya dapat mengambil pelajaran dari kajian kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebagaimana Ustaz sampaikan bahwasanya sebaik-baik manusia ialah yang selalu mengingat kematian. Padahal menurut saya, kalau saya selalu mengingat kematian, maka gairah untuk hidup kurang atau kurang bergairah. Karena mau buat gini toh akan mati, buat gini akan mati. Nah, bagaimana kita selalu mengingat kematian tapi tetap bergairah, bergairah untuk mencari bekal di bawah mati khususnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian satu lagi, maaf, sebagaimana kita ketahui bahwasanya mati, rezeki, jodoh itu sudah ada ditentukan. Bagaimana dengan surga dan neraka? Apakah setiap orang sudah ada atau sudah ditentukan? Misalnya si A masuk surga, si B masuk neraka, si C masuk tengah-tengah antara surga dan neraka dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sekali pertanyaan dari Bapak Abdul Latif. Yang pertama, ketika mengingat kematian itu akan menghilangkan gairah hidup. Ya memang sesuai dengan apa yang kata Rasulullah katakan tadi, aksiru zikra hazimil lazat. Ya, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Ketika kita mengingat kematian,
maka kelezatan-kelezatan yang kita inginkan di dunia ini akan menjadi sirna yang mengakibatkan kita untuk bersiap-siap menghadapi kematian. Ya, perbanyak di sini saya yakin Bapak, ya, sudah semaksimal mungkin kita mengingat kematian, tapi tetap saja terkadang kita lalai mengingat kematian ini. Kenapa? Karena yang namanya hawa nafsu itu punya dorongan untuk melupakan itu. Maka harus ada orang yang mengajak kita untuk selalu mengingat kematian. Ya, kenapa kata Rasulullah? Apabila seorang hamba itu dikasih satu telaga emas, niscaya dia akan menginginkan telaga emas lagi. Dan setelah mendapatkan telaga emas yang kedua, dia akan menginginkan telaga emas yang ketiga, sampai ajal menjemputnya atau sampai dia masuk ke dalam kubur. Ya, makanya ada seseorang yang membangun perusahaan itu tidak akan berhenti terus memperbesar. Kalau tidak diingatkan, dia akan lupa dengan kematiannya. Ya, yang mana akhirnya semua yang ditinggalkan akan menjadi sia-sia, bahkan menjadi azab bagi dia. Dia akan meninggalkan ahli warisnya, yang akhirnya ahli warisnya akan menjadi gontok-gontokan, ya, akan berebut dengan ahli harta yang tinggalkannya, sehingga akan menjadi siksaan dia di alam barzah. Maka kalau dia mengingat kematian, dia ketika mencari di dunia ini, ya, dia akan posisikan bahwa tujuannya adalah untuk ibadah. Kita tidak dilarang untuk mencari, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dalam Al-Qasas ayat 8 ayat 77. Artinya carilah keutamaan kehidupan di dunia ini. Artinya Allah perintahkan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, untuk membuka toko sebanyak-banyaknya, ya kan, ayam bakar yang lainnya. Ya. Tapi apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk mencari, tetapi jangan lupa bahwa hidup dunia ini hanyalah sementara. Harus kita persiapkan untuk kehidupan kita setelah kematian ini. Ya. Jadi tidak salah Pak, ya. Maka dalam sebuah kata orang hadis, bukan hadis ini, kata Imam Ali, kata Ali, ya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya di dunia. Artinya ketika kita mencari dunia, jadikanlah dunia ini seolah-olah kita akan hidup selamanya, sehingga ada semangat. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan lakukan ibadah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Itu membuat kita semangat untuk beribadah. Yang kedua, pertanyaan tadi, sebagaimana yang ajal jodoh itu ditentukan oleh Allah, apakah surga dan neraka telah ditentukan? Dalam sebuah riwayat disebutkan memang ditentukan, tetapi ya bukan mutlak. Takdir itu ada dua macam. Ada yang namanya takdir mu'allaq, adalah yang takdir mubrom. Mu'allaq itu takdir yang tertulis tapi bisa dirubah. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan ada orang itu yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz sebagai ahli neraka, tapi ada salah satu sebabnya yang menyebabkan tulisan itu dihapus oleh Allah dan akhirnya dimasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia Allah semua. Artinya jangan merasa Pak Latif sudah ditakdirkan di dalam neraka akhirnya semangat ibadahnya kurang, ya. Atau misalkan kita sudah ditakdirkan ke dalam surga yang akhirnya kita malas beribadah. Artinya semangatlah kita beribadah. Siapa tahu kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz masuk neraka, karena ibadah itu bisa merubah takdir itu. Ada suatu cerita, ada seorang ulama yang mana ulama ini awalnya sudah ya ditakdirkan, ya, dia diberikan oleh Allah kemampuan untuk melihat catatannya itu sudah di dalam neraka. Tapi kenapa bisa berubah catatan itu ketika melakukan satu amalan? Ternyata amalan-amalan yang dilakukan selama ini, dia merasa sudah menjadi ulama, sudah menjadi orang besar. Ternyata amalan yang dilakukan banyak
riya yang dia lakukan. Nauzubillah. Tapi ketika dia mengetahui itu, akhirnya dia menangis dan sebagainya, akhirnya dia merubah polanya, akhirnya dia melakukan amalan-amalan menurut kita kecil seperti zikir yang saya katakan tadi. Akhirnya setelah dia bertemu dengan malaikat, dia mengatakan bahwa catatan itu telah terhapus dan dia menjadi ahli surga. Jadi ini kata jangan meremehkan amalan kecil. Boleh jadi amalan kecil menurut kita, ucapan-ucapan itu menjadi wasilah kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita mengira amalan-amalan seperti cacian, makian, fitnah itu kecil menurut kita. Kita ini sekarang melakukan amalan-amalan kecil seperti sekarang lagi sedang viral sekarang ini. Kita katakan begini dan begitu. Makanya ketika ada orang yang bercerita tentang apa yang ada di YouTube, saya kadang ingin menutup telinga. Kenapa? Ini adalah gosip sebenarnya, berita yang kita terkadang belum tahu kebenarannya. Kadang kita sampaikan, saya kemarin ke pasar, cerita di pasar itu pasti satu kata itulah. Ya, itu aja yang disebut. Dan pengen saya tutup mata. Kenapa? Ini adalah ghibah. Kecuali kalau memang kita baca sendiri untuk konsumsi kita sendiri dan tidak usah diceritakan kepada orang lain. Nah, amalan ini bisa menyebabkan amalan kebaikan kita bisa hilang dan kita berada di dalam nerakanya Allah. Nah, hati-hatilah mulut kita, jaga, jangan sampai penyebab daripada surga nerakanya kita. Oke, ada yang lain? Satu lagi. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menanyakan Pak, beneran daripada yang istilahnya mati suri. Apakah itu benar ada atau memang itu dibikin menjadi suatu keberitaan yang baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati suri. Ya, mati suri ini sering kita temukan, bahkan kita mendengar bahwa hal ini adalah suatu sebenarnya bukan kematian, tapi ada sesuatu yang mana jiwanya itu belum kembali ke alam nyata, tapi belum ditarik di dalam dunia ini. Itu adalah kesesatan sementara. Ya, maka kita dikatakan mati suri. Kesesatan sementara ini yang menyebabkan dia bisa berada di alam barzah. Dan hal itu sebenarnya bisa kita pelajari. Ya, bisa dipelajari. Ya, itu adalah ilmu bisa. Dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau ada yang mau datang kepada saya mendapatkan ilmu itu. Cuma saya tidak berani melakukannya. Saya setelah melakukannya 5 kali, itu mengerikan. Maka nggak saya teruskan. Iya, nggak saya teruskan. Saya dapat. Tapi kalau mau, silakan. Tapi kalau memang terjadi kematian sebenarnya, saya nggak tanggung jawab. Ya, jadi sebenarnya itu Bu bisa dipelajari. Dan itu adalah kesesatan sementara jiwa kita, ya. Yang mana kejiwaan kita itu, karena saya juga suka meruqyah orang, jiwa kita itu adalah bagaikan seperti supir dalam sebuah kendaraan yang masuk ke dalam kendaraan, kemudian dimasukilah oleh orang lain, maka dia akan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Ya, ada orang yang misalkan, saya pernah meruqyah orang yang mana ketika itu saya tanya kepada jin yang ada di tubuh itu, saya tanya, mana si Fulan? Ada katanya, si Fulan itu lagi sedang saya tahan di sana. Ya, artinya itu bisa jadi bisa permainan jin. Jadi orang mati suri itu bisa saja permainan jin, bisa saja dia dibawa ke alam lain dan sebagainya, dan itu bisa dipelajari. Ya, oke, bisa dimengerti Bu? Oke. Ya, mungkin ini saja yang dapat kita kaji hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mempersiapkan sebaik-baiknya bekal kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
dan bekal yang paling baik adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan bosan untuk melakukan amal soleh kita. Jangan sampai kita merasa aku ini sudah capek beribadah. Jangan sampai kita punya terdetik dalam hati kita, ya Allah aku sudah bosan hidup dan sebagainya. Ada kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, pergunakan kita untuk memperbanyak bekal amal kita sekecil apapun, walaupun hanya seteguk air kepada orang yang lagi sedang kehausan. Banyak amalan-amalan yang kita lakukan, yang dapat kita lakukan. Bawa segelas air. Ada kucing kehausan, kita kasih kucing minum. Ada kucing lewat, kita kasih kucing makan. Ada ayam lewat, kita kasih makan. Itu juga merupakan amal soleh untuk bekal kita. Apalagi manusia yang lagi kelaparan dan kehausan. Kalau mereka butuh bantuan, kita beri bantuan sesuai kemampuan kita. Itu juga merupakan satu amalan bagi kita. Mudah-mudahan kita semua tidak menyesal sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tadi, sehingga kita akan kembali ke dunia untuk memperbaiki amalan kita dan mengakukan amalan-amalan yang pernah kita tinggalkan. Mungkin kita berdoa kepada Allah, ya, semoga kita semua mendapatkan hidayahnya, mendapatkan kekuatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'am.